Yang kita lakukan sebelumnya masihlah menampilkan data. Jika kita perhatikan di sini, ini adalah data yang semua ada di tabel yang ada di MySQL kita. Oke, dan saat ini saya berpikir untuk mengajari Anda bagaimana cara memasukkannya. Oleh karena itu, karena sebelumnya saya sudah buat di sini create dan juga store, maka tidak ada salahnya jika misalnya kita lanjutkan sekarang. Return view, kita buat di sini task create. Ya seperti biasa jika misalnya Anda ingat yang saya bilang sebelumnya bahwa ketika misalnya kita membuat view sebaiknya kita menggunakan nama tabelnya kemudian nama metodenya. Tapi ingat itu hanya metode yang membutuhkan view. Jika tidak seperti store maka tidak perlu. Alright, langsung aja kita akan buat dulu satu view-nya tepat pada resources view. Di sini ada task yang defaultnya ada index file yang baru kita buat di video sebelumnya. Sini kita akan buat create.blade.php. Alright. Sekarang di sini yang kita tampilkan sama harusnya dengan yang ini, kita copy, kita paste, di sini kita ganti menjadi create new task. Dan tidak ada salahnya jika kita buat di sini titilnya itu create new task, ya kan? Dan harusnya di sini bukanlah for each. Harusnya jika kita refresh sekarang di browser dan kita pergi ke URL secara manual aja dulu, yang Anda lihat itu adalah not found. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada, belum kita setting untuk rootnya. Makanya the best step itu jika misalnya kita ingin membuat satu action ataupun satu penambahan entah apapun itu, sebaiknya lebih pertama kita konfigurasi rootnya terlebih dahulu. Nah, sini saya akan buat root get untuk task create. Nah, di sini kita akan buat task controller slash dan di sini kita buat create. Oke. Sekarang kita bisa lihat di browser kembali apakah ini sudah berjalan. Nampaknya sudah, namun error undefined variable task katanya. Itu hanya terjadi karena di sini tadi masih ada for each-nya. Oke, sekarang coba dulu ini kita hilangkan dan start dulu untuk membuat form post di sini. Yang actionnya kita belum ada untuk atur. Namun jika misalnya kita buat di sini task dan kita buat dulu di sini CSRF. Ya, Anda mungkin masih bingung di sini CSRF ini apa, tapi jika misalnya ini tidak ada, terus kita buat di sini button submit, terus kita buat add misalnya, terus di sini coba dulu kita buat input lah, input type text, dan untuk name-nya kita buat di sini list, dan untuk ID-nya karena tidak ada labelnya, jadi kita hilangkan saja dan kita buat dulu di sini placeholder the name of the task, ya, kita buat seperti itu saja. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Ada di sini the name of the task, ada di sini add buttonnya. Watch what happen ketika misalnya kita add ini. Yang pertama jika Anda lihat the post method is not support for this root. Nah jika misalnya Anda memiliki error seperti ini dan saya bilang ya, kadang ada beberapa pertanyaan yang itu sangat sering saya lihat itu errornya rata-rata kayak gini gitu loh. Itu sebenarnya hanya karena bahwa apa yang di action ini tidak ada rootnya. Itu saja sebenarnya masalahnya. Tidak ada root yang cocok untuk itu. Dia di sini mengharapkan metodenya post. Namun jika kita perhatikan pada web.php itu masihlah get gitu. Seandainya kita buat satu metode lagi di sini untuk post, satu root lagi untuk post, dan di sini saya buat task dan saya buat sini task controller class dan di sini kita buat store misalnya. Mungkin Anda bertanya pertama kali, loh ini kan udah ada task. Terus kalau misalnya kita buat di sini task, apa nggak bentrok? Jika misalnya Anda tidak tahu, pasti yang di awal Anda pikirkan adalah bentrok. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini task, di sini juga task. Tapi ada yang membedakan mereka jika Anda lihat. Pertama, metode mereka berbeda. Yang ini store, yang ini index. Ya kan? Begitu juga dengan metode untuk rootnya, yang ini get, yang ini post. Sehingga ketika misalnya ini yang kita lakukan, maka harusnya baik-baik aja. Refresh di browser. Coba kita kembali dulu. Dan jika kita add, dan jika di sini page expire katanya. Artinya dia mengharapkan yang saya bilang tadi yang namanya CSRF inilah yang diharapkan dia. Kenapa seperti itu? Hanya karena biar supaya Laravel itu secara tak langsung bisa melindungi kita dari serangan bot lah bisa dibilang. Makanya ada CSRF ini namanya. Oke. Dipastikan bahwa sebenarnya ini datang dari form tersendiri atau form dari aplikasi Laravel tersebut. Maka dibuat di sini CSRF, cross-site request for GUI. Oke. Jika sudah, sekarang refresh di browser dan coba kembali dulu dan kita atasnya, maka jika Anda lihat di sini nothing happen. Kenapa seperti itu? Hanya karena memang kita tidak melakukan apa-apa pada task controller di method store. Maka coba dulu kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan pada task controller yang ini. Kita coba dulu buat di sini contohnya dd submitted misalnya. Apakah ini sudah bisa diakses ataukah belum? Refresh di browser, kita kembali kita add, maka di sini submitted katanya. Oke, saya kembali lagi. Dan oh ya, by the way ketika misalnya ini membuat Anda bingung, silahkan ganti. Misalnya itu entah create, new task, misalnya seperti itu. Itu bisa Anda bedakan.
Namun Anda harus menggantinya juga tepat pada view yang Anda buat tadi di sini. Ya, daripada task ganti menjadi create new task. Saya akan leave seperti task saja biar supaya konsisten bahwa ini benar-benar bisa jika misalnya kita berbeda metode dengan untuk fetching datanya. Oke. Sekarang coba dulu kita pergi ke task controller tadi yang tadi kita buat di sini di submitted. Coba dulu kita masukkan tabelnya. Bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel yang kita buat tadi pada tabel plus. Sebenarnya sangat easy. Tapi jika misalnya tidak tahu, itu akan terasa sangat sulit sekali. Yang paling pertama, jika misalnya kita lihat tadi di sini kita membuat db table task get. Jika misalnya Anda berpikir sekarang apa yang kita lakukan di sini? Kita ingin memasukkan data ke dalam database. Jika Anda ingat perintah SQL-nya itu pasti insert into. Oke? Dan sekarang harusnya kita bisa melakukan di sini db, kita select dulu tabelnya apa. Misalnya itu adalah task, maka di sini kita buat task dan kita akan masukkan di sini insert. Dan insert ini akan mengharapkan yang namanya array. Apa itu? Misalnya entah itu list, karena kita cuma mempunyai list di sana jadi tidak ada salahnya jika kita buat di situ list saja seperti itu. Dan dari mana kita dapat list tersebut, ya kan? Jika misalnya Anda pernah dulu bermain yang namanya native PHP, pasti Anda tahu dengan keyword ini. Ya kan? Tapi karena Anda menggunakan Laravel, seperti yang saya bilang, Anda bisa masukkan di sini request, Anda masukkan di sini request dan kita buat di sini request yang namanya list. Dari mana list ini? Itu akan dilihat dari view Anda yang ada di sini sesuai nama apa yang ada di sini. Alright. Sekarang jika misalnya sudah, saya akan buat dulu ini seperti ini saja dan kita refresh di browser apakah ini sudah berhasil atau belum. Coba dulu kita buat di sini learning Laravel 8 add blank screen. Namun sebenarnya behind the scenes ini sudah berhasil. Coba kita lihat pada database. Oh my god, this is very cool. Ya, sangat cepat sekali jika Anda ingin memasukkan data ke dalam database. Learn Laravel 8 katanya langsung di sini. Which is very cool sebenarnya jika Anda tidak tahu. Oke. Tadi ketika misalnya kita enter, Anda ingat bahwa sebenarnya dia melakukan blank screen. Yang mana itu yang tidak kita mau. Oke. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada keyword yang namanya redirect. Yang mana itu bisa kita lakukan return, redirect kemana kita ingin pergi. Misalnya kita ingin kembali ke tadi ke form yang ini. Ya, maka yang kita lakukan adalah itu syntax error hanya karena ini kita biarkan seperti ini ya, makanya dia ada syntax error. Kita misalnya ingin kembali ke page awal kita, maka kita buat sini task create. Dan ini saya akan kasih koma, refresh di browser dan ini yang kita dapatkan. Learn Laravel 8 tadi. Tinggal di sini yang namanya apa bisa dibilang sessionnya hanya karena saya menggunakan Firefox di sini. Jika misalnya saya command shift R atau Anda menggunakan Google Chrome harusnya itu tidak akan ada. Nah, sekarang coba dulu kita buat di sini misalnya learning Laravel 9 misalnya add, maka harusnya dia sudah kembali ke page yang ini. Namun permasalahannya bisa nggak kita kembali ke page task yang ada di sini? Bisa dong. Maka Anda tinggal buat di sini redirectnya ke task. That's it. Refresh di browser, maka sekarang kita pergi ke create, maka harusnya sekarang kita tambah di sini by PHP Storm misalnya add, maka dia langsung redirect ke task ini. Yang mana sebenarnya jika kita perhatikan ini sangat boros sekali. Kita ingin create task, terus kita pergi ke sini, ya kan? Mungkin Anda berpikir di sini untuk memberi link. Oke, bisa saja. Coba kita pergi dulu ke view, bukan di sini tapi resources ya. Resources view. Sini coba dulu untuk index ya. Tepat di mana dia kita loop dan coba dulu masukkan di sini satu li atau li. Kita buat di sini task task create dan di sini kita buat create new task. Seperti itu kira-kira. Refresh dan coba kita pergi ke belum ada menunya di sini. Coba kita pergi ke navbar yang ada di app view yang ada di sini, app view component. Di sini ada navbar. Coba kita tambah di sini untuk task dulunya dan coba dulu kita buat di sini seperti itu. Dan di sini kita buat hurufnya besar karena itu adalah name-nya. Refresh di browser, ini dia task. Kita klik, maka di sini sudah ada harusnya create new task di sini ya. Dia masuk ke list nomor pertama. Coba dulu kita hilangkan aja dia ya. Daripada kita buat seperti itu, maka kita buat seperti ini di luar aja dia karena kita memakai all di sana ya. Refresh. Ini dia create new task. Coba kita bedakan dulu, kita kasih di sini style margin bottom, misalnya kita buat 15 pixel. Refresh, ini dia. Create new task, kita klik, maka dia akan pergi ke sini. Namun tetap boros sepertinya ya. Kenapa seperti itu saya bilang? Sebenarnya kan ini bisa kita buat di sini aja formnya. Alright, coba dulu kita pindahkan dulu dia.
Ya, daripada kita pergi ke page yang ini, sebaiknya bisa kita pindahkan dia. Oleh karena itu, jika misalnya kita lihat dia di create.blade.php, ini kan bisa kita cut sebenarnya. Dan kita masukkan ke index.blade.php yang ada di sini. Ya, kita bisa buat di atas ataupun di bawah sini. Ya, refresh dan Anda melihat di sini the name of the task. Misalnya ABC, enter, maka di sini ABC. Misalnya kita buat sini test, enter, maka di sini test. Which is very cool sebenarnya. Kita buat lagi misalnya di sini got it. Masuk di sini got it. Oke, jika sudah harusnya di sini ada beberapa yang harus kita tidy sebenarnya. Kenapa seperti itu? Ya kali misalnya task itu datangnya dari ke bawah gitu. Harusnya kan dari atas di atas datangnya. Jika misalnya ingin ya kan, jika misalnya tidak ingin ya tidak masalah juga. Namun jika seandainya Anda ingin orderingnya dari yang terakhir Anda masukkan, itu bisa dengan cara coba dulu kita pergi ke task controller yang ada di index method yang ada di sini. Nah, jika misalnya kita buat di sini order by ID dan kita bisa buat di sini dash. Itulah ketika misalnya Anda ingin order by ID. Jika kita refresh, sekarang yang muncul pertama kali adalah got it. Ya, in the last task. Misalnya saya enter, maka dia akan masuk di last task di sini. Oke. Tapi sebenarnya jika misalnya Anda tidak suka menggunakan cara seperti ini, ada cara yang kedua yaitu menggunakan lattice. Tapi jika misalnya kita menggunakan lattice, dia akan menganggap bahwa sebenarnya field kita di database itu ada yang namanya created add, created add dan juga updated add. Nah, itu akan kita bahas nantinya. Untuk sekarang Anda harus tahu bahwa sebenarnya jika ingin order by ID dan itu yang terakhir, Anda bisa buat di sini as. Jika misalnya Anda buat ascending, maka Anda buat di sini ask dan refresh, maka dia harus yang pertama go to store dan yang kedua watching TV sama seperti yang sebelumnya. Namun jika ingin terakhir kita buat di sini dash. Oke, sekarang coba kita add di sini A, B, C lagi, D, E misalnya. Masuk di sini dia. Nah, permasalahannya jika misalnya kita lihat pada store tadi, kita redirectnya ke sini task. Ya, memang sudah benar jika Anda tidak tahu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena URL yang kita buat di sini adalah task. Namun jika kita buat di sini return redirect back, ya, ini artinya kembali ke mana URL kau sebelumnya. Kira-kira seperti itulah. Dan jika misalnya kita buat di sini A, B, C, D, E, F, G, refresh atau enter, maka dia kembali semula juga. Tidak ada permasalahannya. Namun jika seandainya kita hilangkan redirectnya, back ini itu aliasnya redirect back. Kira-kira seperti itulah. Jadi ketika misalnya Anda buat back di sini, maka dia akan berasumsi bahwa sebenarnya inilah redirect back. Kira-kira seperti itulah. Makanya redirect itu tidak perlu lagi, melainkan back aja seperti itu. Refresh dan let's do it again. Add, maka sini sudah masuk, which is very cool. Dan harusnya Anda tahu ini tidak ada lagi, silahkan hapus. Kita pergi dulu ke create ini kan tidak ada lagi, mari kita hapus. Kita pergi ke web.php, di sini karena untuk get create-nya tidak ada lagi, mari kita hapus. Sehingga sekarang jika kita refresh browser tidak akan ada error lagi di sini. Oke, jika sudah harusnya Anda melihat ada bug di sini untuk permasalahan di all order list-nya ya. Coba dulu kita buat di sini daripada all kembalikan seperti biasa aja sih harusnya. Dan bisa kita kasih style di sini, list style. Type-nya kita buat di sini none dan ini coba dulu kita buat as index. Ya, Anda tahu lah kalau itu index bahwa sebenarnya jika kita mulai di sini indeksnya itu akan start dari 0. Refresh, kira-kira seperti itu. Namun itu yang tidak kita mau, maka kita tambah di sini 1, refresh, ini yang kita dapatkan, which is very cool. Alright, jika sudah di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. So I see you on the next video.